Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 40121111040. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat suatu video pembelajaran mengenai materi pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Baik teman-teman, adapun table of contents atau apa sih yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama itu ada konsep negara. Nanti di sini kita akan mempelajari lebih lanjut seperti apa sih konsep negara, suatu negara itu, dan saya akan lebih detail membicarakan tentang konsep negara Indonesia, bagaimana konsepnya, bentuknya, sistemnya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah pemerintahan daerah. Nanti di sini kita akan mempelajari definisi pemerintahan, siapa pemerintahan, dan juga apa sih pemerintahan itu, dan juga mengenal lebih lanjut mengenai tentang pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga itu ada namanya otonomi daerah. Nanti di sini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana otonomi daerah itu. Nah, yang pertama kita akan belajar konsep negara. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa suatu negara itu punya namanya dua bentuk negara. Bisa negara kesatuan, bisa negara federal. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan, dan itu bisa kita lihat di Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, artinya memang benar Indonesia itu adalah negara kesatuan. Lalu apa sih negara kesatuan itu? Nah, negara kesatuan itu menurut pakar Ateng Safruddin itu yaitu negara dengan konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintahan pusat. Nah, teman-teman, dalam suatu negara yang menganut negara kesatuan itu artinya mereka punya pemerintah pusat yang akan menjalankan penyelenggaraan negara. Semua hal di dalam negara itu akan dalam hal penyelenggaraan itu akan dilakukan oleh pemerintahan pusat. Nah, Undang-Undang Dasar itu memberikan kewenangan pemerintah negara pada satu pemerintah, yakni pemerintah pusat, karena penyelenggaraan semua kepentingan itu merupakan kewajiban dari pemerintah pusat. Lanjut, kita akan belajar sistem kenegaraan. Sistem negara kesatuan. Jadi negara kesatuan itu punya dua sistem. Sistem pertama itu ada namanya sentralisasi, dan yang kedua ada namanya desentralisasi. Lah, apa sih sentralisasi dan desentralisasi? Nah, teman-teman, sentralisasi ini itu semua aspek itu diatur langsung oleh pemerintahan pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan daerah. Nah, itu dia pengertian. Yang kedua itu namanya desentralisasi. Desentralisasi ini itu pemerintahan pusat itu memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan peraturan pemerintah. Nah, di suatu daerah itu, jadi pemerintahan daerah itu berhak mengatur rumah tangganya sendiri dan membuat peraturan sendiri. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu pernah menjalankan dua sistem negara kesatuan ini. Jadi sentralisasi ini pernah dijalankan puluhan tahun pada masa Orde Baru. Kemudian dengan tumbangnya masa Orde Baru, masa reformasi, itu akhirnya tata penyelenggaraan negara itu diubah menjadi sistemnya itu sistem desentralisasi atau mengurus rumah tangga sendiri. Jadi ada pemerintahan daerah yang mengurusnya. Nah, lebih lanjut kita akan belajar desentralisasi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu telah menganut sistem desentralisasi atau asas ini. Lalu apa sih yang menjadi dasar Indonesia itu harus menggunakan asas desentralisasi? Penerimaan desentralisasi itu sebagai asas dalam penyelenggara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, teman-teman, tidak semua urusan pemerintahan dapat diselesaikan secara sentralisasi. Seperti yang kita tahu, kalau kita menggunakan sentralisasi, hanya segala kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara itu di tangan pemerintahan pusat. Seperti kita tahu bahwa Indonesia tuh punya 38 provinsi. Bayangkan, setiap provinsi itu ingin mengajukan misalkan peraturan, bagaimana peraturan di setiap daerah yang berbeda-beda, lalu melaporkannya kepada pemerintah pusat, tentu tidak efisien dong. Terbelit-belit, pasti akan terbelit-belit, terus juga waktunya tidak efisien, terus juga
tidak bergerak cepat. Jadi kalau hanya dari satu pemerintah pusat saja, maka dari itu kita menggunakan asas desentralisasi, nanti ada namanya pemerintahan daerah itu berhak mengatur, misalkan di daerah tersebut kan berbagai daerah ini kan berbeda-beda, jadi pemerintahannya, asas-asas pemerintahan di dalam satu daerah juga berbeda-beda, jadi mereka bisa mengurus sendiri, mengatur sendiri, tapi tetap dalam pengawasan pemerintahan pusat. Nah itu. Yang kedua itu adalah mengingat kondisi geografis. Kan kita tahu bahwa Indonesia ini negara kepulauan ya, ada 13.000 lebih kepulauan, pulau-pulau kecil maupun besar di Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan asas sentralisasi itu banyak kekurangan dalam prosesnya. Kita bisa lihat bahwa akses atau tempat terjang dari ke provinsi lain itu kan banyak yang susah ya aksesnya. Contohnya kita ke Papua. Jadi kalau pemerintah pusat yang langsung misalkan meninjau atau menyelenggarakan suatu penyelenggaraan di Papua, itu pasti tidak efisien waktu karena jauh juga, terus juga faktor jalannya tinggi. Itu kendalanya di situ. Nah, kita butuhkan asas desentralisasi ini untuk memudahkan. Jadi pemerintahan daerah itu kan ya dia orang situ lah ya kan, dia tinggal di situ, masyarakat situ, jadi dia bisa leluasa untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan di mengurus rumah tangga sendiri. Nah itu. Nah lebih lanjut yang ketiga itu adalah kompleksitas perkembangan masyarakat. Nah kalau kita menggunakan asas desentralisasi ini teman-teman, masyarakat atau pengembangan dalam masyarakat itu dapat terjamin. Maksudnya seperti ini, masyarakat itu bisa menentukan masa depannya sendiri, seperti memilih pemimpin sendiri. Saat kita memilih pemimpin daerah sendiri, itu mereka sudah mempercayakan, oh seperti ini masa depan dari daerah tersebut, seperti ini nantinya perkembangan masyarakatnya gitu. Jadi kultur-kultur atau kayak emang yang ada dalam masyarakat tuh tetap bakal berkembang yang di dalam masyarakat tersebut. Nah yang lebih lanjut keempat itu adalah kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal. Nah ini pasti teman-teman tahu bahwa Indonesia itu punya banyak ada istiadat sosial dan budaya yang berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke itu semuanya berbeda, nggak ada yang sama. Kita ada 38 provinsi ya sekarang, dan itu punya kebudayaan masing-masing dan berbeda-beda. Kalau dengan menggunakan asas desentralisasi ini teman-teman, budaya itu ada wadahnya, budaya itu tidak akan terhilangkan atau tidak terlupakan di daerah masing-masing. Sepertinya contoh kalau kita pakai asas desentralisasi ya, misalkan kita ada satu pemerintahan dan itu harus satu kepala, satu keputusan. Nah kalau kita menggunakan memilih satu misalkan budaya saja, nanti adanya kontra dari berbagai daerah yang punya budaya sendiri. Nah makanya kita harus menggunakan desentralisasi ini untuk agar setiap daerah itu bebas mengembangkan, melestarikan budayanya masing-masing dan mengeluarkan penyelenggaraan negara itu, kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan budayanya masing-masing gitu. Nah lebih lanjut yang kelima itu adanya tuntutan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah maksudnya di sini saat kita menggunakan asas desentralisasi ini, demokrasi itu akan hidup. Kenapa demikian? Nah kalau adanya pemerintahan daerah ya dan bebas mengurus rumah tangganya sendiri, tentu pas kita perlu adanya DPRD, terus ada gubernur, wakil gubernur, dan itu kan berasal dari masyarakat setempat kan, nggak dipilih dari pemerintah pusat, jadi itu pilihan warganya masing-masing. Nah itu demokrasinya akan hidup. Atau masyarakat ya malu-malu mau menjabat gitu kan, misalkan karena mereka punya hak misalkan untuk menjabat, untuk mencalonkan diri, dan juga punya hak untuk memilih sendiri pemerintahnya. Itu yang membuat demokrasi itu lebih hidup. Nah lebih lanjut kita akan membahas tentang pemerintahan daerah.
teman-teman, apa sih pemerintah? Nah, pemerintah itu menurut Dr. Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, pemerintah itu adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan seperti legislatif, terus badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama, yaitu eksekutif, dan badan-badan yang bertugas mengadili atau yudikatif. Jadi pemerintah di sini itu adalah orang ya, atau suatu badan yang menjalankan penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, apa sih pemerintahan? Nah, pemerintah dan pemerintahan tentu berbeda dong. Nah, kalau pemerintahan ini dalam arti luas ya, adalah segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara, yang meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Kalau pemerintah tadi adalah orang, nah, pemerintahan ini adalah kegiatan atau aktivitasnya. Jadi ada orangnya, ada aktivitasnya. Lebih lanjut, kita akan belajar tentang pemerintahan daerah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dia definisi pemerintahan daerah. Terus kenapa sih kita harus adanya pemerintahan daerah? Kenapa penting? Jadi begini teman-teman, dalam suatu daerah tuh kita perlu namanya dalam penyelenggaraan tata penyelenggaraan negara lah, misalkan di setiap daerah itu kita perlu namanya berbagai bidang, berbagai aspek, berbagai faktor. Jadi kalau kita punya pemerintahan daerah masing-masing, itu kan lebih terstruktur gitu penyelenggaraannya. Jadi kalau pemerintah pusat itu hanya mengawasi, jadi mereka udah ada kelompok-kelompok yang mengatur di setiap daerah gitu, yang punya bidang dan kemampuan tersendiri berdasarkan daerah tersebut. Nah, baik, kita selanjutnya itu ada namanya otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah? Nah, jadi otonomi daerah itu adalah sebuah hak untuk mengatur dan memberi perintah. Nah, adapun yang diatur dan diberi perintah itu adalah daerah sendiri, daerah tersebut yang punya kewenangan dari otonomi daerah. Nah, hak tersebut adalah hak yang didapatkan dari pemerintah pusat. Jadi begini teman-teman, otonomi daerah itu hak ya. Jadi ada pemerintahan pusat memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, mengurus daerahnya tersendiri. Tapi tentu diawasi dengan pemerintahan pusat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah atau desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, desentralisasi melahirkan daerah otonom. Jadi kalau kita menggunakan asas desentralisasi, asas yang kayak mengurus pemerintah sendiri, akan melahirkan daerah otonom atau otonomi daerah, seperti itu. Lebih lanjut, ada tujuan dari otonomi daerah. Tentu dong, saat kita menjalankan otonomi daerah, kita punya tujuan. Nah, lebih umum itu ada 3 tujuan otonomi dari berbagai aspek. Pertama ada politik, kedua sosial budaya, dan ketiga ekonomi. Dalam sistem politik seperti yang saya jelaskan bahwa demokrasi itu akan lebih hidup kalau kita mengadakan otonomi daerah ini, seperti yang saya jelaskan. Jadi kalau masyarakat setempat daerah tersebut punya hak untuk memilih pemimpinnya sendiri yang tidak dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Terus juga masyarakat setempat juga bisa mencalonkan diri untuk menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Itu. Kedua itu ada aspek sosial dan budaya. Nah, itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya otonomi daerah itu akan mempunyai
sosial dan budaya masyarakat dari sebuah daerah itu akan punya wadah atau tempat. Jadi mereka tidak akan terasingi, maksudnya tidak akan bisa hilang. Jadi karena apa? Penyelenggaraan dalam suatu daerah tersebut akan memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada ekonomi. Di sini kita menggunakan sistem otonomi daerah ini akan membuat kesejahteraan ekonomi semakin meningkat di daerah tersebut. Contohnya teman-teman, seperti Aceh yang punya minyak bumi sendiri ya, misalnya punya ada usaha minyak bumi. Saat mereka menggunakan otonomi daerah, hasil dari kekayaan tersebut akan lebih banyak dipemasokkan di Aceh. Jadi pemerintah pusat itu hanya 30% kalau nggak salah. Jadi Aceh 70%, pemerintah pusat hanya 30%. Nah, kita bayangkan kalau kita pakai asas sentralisasi, artinya pemerintah pusat itu kekayaan itu punya pemerintah pusat. Jadi masyarakat Aceh itu tidak punya hak terhadap SDM-nya. Jadi itulah dia akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bagi daerah tersebut. Nah, lebih lanjut teman-teman, kita akan bahas menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 21 ini, dalam menyelenggarakan otonomi daerah tersebut memiliki hak: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Seperti saya bilang tadi, mereka bebas, maksudnya bukan bebas dalam hal yang seperti mana, soalnya kan masih diawasi oleh pemerintah pusat. Jadi mereka bebas membuat peraturan sendiri, yang manakala itu dalam hal positif. Nah, yang kedua, memilih pemimpinan daerah dari, seperti saya jelaskan, warga setiap daerah itu bebas memilih pimpinan daerahnya sendiri. Yang ketiga itu mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah, seperti yang saya jelaskan ya. Jadi mereka bebas. Selanjutnya memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Terus selanjutnya mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Selanjutnya mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan terakhir mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam undang-undang. Jadi teman-teman, banyak sekali manfaat dari otonomi daerah. Bayangkan kalau kita menggunakan sentralisasi, banyak faktor dan aspek yang bakal menjadi kelemahan tersendiri bagi Indonesia kalau kita menggunakan sentralisasi. Jadi itulah teman-teman penjelasan mengenai materi video pelajaran kali ini. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.